teman-teman sekalian, ketemu lagi dalam video saya. Pada video ini saya akan membahas mengenai turunan kovarian, yang mana pada video ini saya akan berikan contoh penerapan dari turunan kovarian. Baik, kita langsung saja ya. Seperti yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya, bahwa turunan kovarian berarah dari suatu vektor A itu diberikan oleh dA d lambda, itu nilainya adalah A mu, nu gitu ya, U nu E mu, ditambah A alfa simbol Christoffel nu alfa, ini saya pakai mu saja, alfa nu U nu E mu gitu ya. Nah, yang mana kita ketahui bahwa A mu, nu itu definisinya adalah parsial A mu untuk koordinat ke nu, kemudian U nu itu tiada lain adalah turunan dari koordinat ke nu terhadap suatu parameter lambda. Oke. Nah, kemudian kalau ini disederhanakan lagi, kita ketahui akhirnya bahwa turunan kovarian berarah ini akan bisa berbentuk A mu, nu plus A alfa simbol Christoffel mu alfa nu U nu E mu gitu ya. Nah, yang mana pada bagian inilah yang disebut sebagai turunan kovarian gitu ya, yang bentuknya disimbolkan dengan A mu titik koma nu gitu ya. Beda dengan ini, kalau ini koma saja tapi ini titik koma ya, definisinya itu yaitu A mu, nu plus A alfa simbol Christoffel mu alfa nu. Oleh karena itu, turunan berarah kovariannya akhirnya dapat dituliskan lebih simpel dengan notasi yaitu A mu titik koma nu ya, di bagian ini dikali dengan U nu E mu gitu saja ya. Jadi ini turunan berarah kovarian, ini adalah turunan kovariannya. Nah, dan perlu saya ingatkan lagi bahwa apa sih maksudnya ini ya, A mu, nu, U nu. Jadi turunan kovarian ini pada suatu pada suatu kurva vektor singgung nu ke nu gitu, ini menyatakan bahwa perubahan bahan komponen ke mu dari vektor A terhadap suatu pergeseran kecil dari kurva, tentu saja dengan parameter lambdanya pada arah tertentu. Oke, jadi itu maksudnya. Berbeda dengan A mu, nu saja gitu ya. Ini menyatakan adalah perubahan komponen ke mu dari A terhadap pergeseran koordinat saja. Oke. Nah, jadi kalau ini adalah perubahan kecil gitu ya. Kalau ini terhadap koordinat saja. Nah, nanti karena mengingat kalau misalnya saya tuliskan lagi bahwa A mu titik koma nu
yang koma saja dulu ya. Koma nu itu hanyalah parsial A mu parsial X nu, sedangkan A mu titik koma nu itu adalah apa tadi? Ya, parsial A mu parsial X nu ditambah A alpha simbol Christoffel mu alpha nu gitu ya. Maka perhatikan di sini. Di sini terlihat bahwa jika A mu, jadi komponen kemunya itu bernilai 0, maka tentu saja turunan mu terhadap suatu koordinat itu atau sama dengan A mu, nu-nya itu pasti 0. Sehingga ini nilainya 0, sedang ini juga nilainya 0. Tetapi turunan kovariannya itu belum tentu 0. Kenapa? Karena masih ada suku kedua, yang mana simbol Christoffel ini itu belum tentu bernilai 0 begitu ya. Oke, jadi meskipun nilai komponen kemunya itu 0 nanti, tetapi belum tentu perubahan kecilnya terhadap suatu kurva pada arah tertentu itu bernilai 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba contohkan dalam sistem koordinat polar gitu ya, 2 dimensi. Misalnya kita ketahui suatu medan vektor A gitu ya, suatu medan vektor A yang berbentuk komponen-komponennya adalah R, E, theta. Nah, tentu saja kalau kita memiliki suatu medan vektor A yang bentuknya seperti ini, jadi ingat bahwa secara umum medan vektor A itu memiliki komponen AR, ER plus A theta, E theta ya. Nah, di sini kita lihat bahwa komponen AR-nya ini bernilai 0. Kenapa? Karena tidak ada dekomposisi bagian arah R-nya ya. Sedangkan komponen A theta-nya itu bernilai R. Oke. Nah, seperti itu. Dan kita ingat lagi bahwa di dalam sistem koordinat polar, karena nanti kita akan berbicara turunan kovarian, maka dalam sistem koordinat polar kita ketahui bahwa simbol Christoffel pada sistem koordinat polar ini diberikan itu untuk yang simbol Christoffel nilainya tidak 0, yaitu hanya gamma R, theta yang itu nilainya adalah minus R. Kemudian ada lagi gamma theta R-nya itu adalah 1/R, dan juga gamma simbol Christoffel theta R theta itu juga adalah 1/R. Sedangkan sisanya yang lain ya, simbol Christoffelnya yang lain itu bernilai 0. Jadi hanya 3 yang tidak bernilai 0. Jadi sisanya ada berapa ya? Ada 5 lagi ya, 5 simbol Christoffel lagi itu bernilai 0. Oke, jadi hanya 3 ini yang bernilai tidak 0. Nah, jadi sudah jelas ya gambaran situasinya. Nah, yang mana dari bentuk ini juga kita bisa interpretasikan secara geometri bahwa model medan vektor yang seperti ini itu adalah berupa sebuah lingkaran konsentrik gitu ya, yang mana tidak ada perubahan pada arah R radialnya, hanya ada perubahan pada arah tetanya, atau kalau saya gambarkan itu gambarnya seperti ini. Iya, seperti ini. Jadi ini adalah gambaran suatu medan vektor dengan komponen radialnya yang 0 gitu ya, hanya ada komponen angularnya saja atau tetanya saja. Ya, jelas dulu sampai sini ya. Nah, sekarang
kita akan coba analisis di sini bahwa tentu saja karena nilai komponen pada arah radialnya itu bernilai 0 ya, maka otomatis tentu saja nilai AR, theta atau parsial AR terhadap parsial theta itu pasti nilainya 0. Artinya di sini dapat dikatakan bahwa besar perubahan komponen AR terhadap pergeseran ke arah theta itu tidak ada atau 0 ya. Namun bagaimana dengan AR titik koma tetanya atau turunan kovarian komponen ke R terhadap tetanya gitu, yang mana ini dapat dikatakan sebagai perubahan komponen ke R terhadap suatu pergeseran theta untuk perpindahan yang kecil, untuk perpindahan tetanya yang kecil. Nah, tentu saja dari persamaan tadi kita dapatkan bahwa bentuk AR, tetanya itu tentu saja dari rumus turunan kovarian ini adalah parsial AR parsial theta ditambah A ini terhadap theta, maka kita buat saja ini A alfa gitu ya, simbol Christoffel. Jadi karena ini R, maka ini adalah komponen R, dan ini alfa, dan ini adalah theta gitu ya. Jadi begitu. Nah, kenapa ini masih alfa gitu ya? Ya karena memang ini masih berjalan boleh, sedangkan yang fix itu adalah mu dan nu-nya. Nah, ini kan mu, ini adalah nu, ini adalah mu, ini adalah nu kan. Jadi kita sudah langsung fix ambil nilainya adalah R dan theta, sedangkan alfanya ini masih bebas gitu ya. Jadi gitu cara ngitungnya. Nah, otomatis karena ini sudah bernilai 0, maka inilah 0 tambah A alfa simbol Christoffel R alfa theta. Begitu saja ya. Nah, sekarang alfanya itu karena ini dua dimensi kan bisa berjalan dari 1 ke 2, atau alfanya itu bisa saja R theta. Artinya kalau saya ini bentang, ini akan menjadi apa? AR simbol Christoffel R theta tambah A theta simbol Christoffel R theta. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa perhatikan AR-nya kan bernilai 0, maka ini hasilnya juga 0 karena komponennya dari medan vektor ini kan hanya ada komponen theta. Sedangkan bagian ini A theta-nya adalah bernilai R gitu ya. Nah, simbol Christoffel R theta itu nilainya adalah minus R, ya kan? Nah, oleh karena itu di sini kita kalikan juga dengan minus R, sehingga kita dapatkan bahwa turunan kovarian R untuk pergeseran kecil theta itulah nilainya adalah min R kuadrat, dan ya nilainya tidak 0 seperti turunan biasa. Oke. Jadi di sini ditekankan bahwa meskipun komponennya 0, maka turunan kovariannya belum tentu 0. Gitu. Oke, jelas dulu sampai sini ya. Nah, jadi apa maksudnya ini? Jadi maksudnya ini jadi meskipun nilai komponen AR-nya itu 0, jadi intinya begini, bahwa terdapat perubahan vektor A ini gitu ya, terdapat perubahan vektor A ini oleh akibat perubahan ke arah theta ya. Jadi kita tidak berbicara hanya komponen AR-nya saja. Jadi meskipun komponen AR-nya itu 0, tetapi ketika terjadi perubahan ke arah theta, maka vektor medan vektor itu sendiri itu juga terjadi perubahan gitu ya. Itu maknanya
dari hasil turunan kovarian ini. Oke, jelas dulu ya adik-adik ya untuk ini. Nah, kalau ini jelas, kita akan coba contoh yang lain ya. Kita akan coba contoh lain lagi. Nah, contoh lainnya kita akan gunakan, misalnya saya memiliki vektor posisi R ya, vektor posisi R yang komponennya didekomposisi dalam sistem koordinat polar, jadi R, ER ya. Ini dalam mekanika klasik misalnya ya. Nah, tentu saja kalau kita lihat bahwa turunan posisi terhadap waktu itu kan sama dengan kecepatan. Nah, perhatikan bahwa T di sini itu adalah sebagai parameternya ya. Jadi kalau di sini dia lambda, maka sekarang T di situ adalah parameternya. Jadi kita akan mencoba bagaimana penggunaan turunan kovarian, pengaruhnya terhadap turunan kovarian berarah gitu ya. Nah, tentu saja ini adalah turunan total dari R, yang mana dari sini kita dapatkan bentuknya itu dari R ini, atau saya lihat di sini dulu, R ini berarti kan terdiri atas hanya ada pada komponen R saja ya, E, R. Nah, sedangkan komponen tetanya itu 0 gitu ya. Jadi ininya 0. Nah, dari sini kita lihat bahwa berdasarkan konsep turunan kovarian berarah, maka ini tidak serta-merta turunan saja, tetapi ini kita bisa tuliskan dalam partial R mu ya, partial X nu kan gitu ya. Kemudian dx nu dt tentu saja gitu ke arah E mu plus R alpha gitu ya, simbol Christoffel mu ya, saya pakai mu di sini. Ini alpha nu dx nu dt E mu gitu ya. Nah, sekarang kita akan bentang. Kita akan coba bentang ini dalam komponen-komponennya. Namun karena nilai dari R tetanya itu 0, maka dengan mudah saya mu-nya di sini hanya untuk R saja ya, satu saja. Kenapa? Karena tetanya sudah 0, jadi bagian yang ini untuk theta pasti 0 gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan coba cek. Berarti ini akan berlaku partial untuk apa? Untuk suku pertama ya, partial R arah R pada komponen R diturunkan terhadap X nu, berarti nu-nya kita jalankan dari 1 ke 2, berarti kita ke R dulu ya. Kemudian ini dr dt er, oke. Kemudian nih partial rr masih di suku pertama ya, partial theta d theta dt er. Nah, sedangkan untuk R tetanya kan sudah 0, jadi nggak perlu saya tulis lagi. Sekarang kita lanjut ke suku kedua ya. Nah, suku kedua kita mulai dari R simbol Christoffel. Nah, jadi saya mulai di sini R, ini berarti R dulu gitu ya. dr dt er, oke. Kemudian ini masih RR, simbol Christoffel R theta d theta dt er, oke. Nah, selanjutnya masih ini sekarang ini kan nu-nya sudah jalan R theta, sekarang kita jalankan nu-nya ya. Kita jalankan nu-nya, berarti ini masih RR simbol Christoffel theta R dr dt er gitu kan.
kemudian RR simbol Christoffel theta, R theta, D theta, DT, E theta. Oh, ini E theta ya, karena ini theta, nu-nya. Nah, seperti itu. Sebenarnya di sini masih ada R theta, simbol Christoffel dan seterusnya, masih ada 4 suku lagi, tetapi karena R theta-nya sudah 0, maka ini saya pasti hasilnya 0 sehingga nggak perlu saya tulis. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, mari sekarang kita akan cek ya hasilnya. Perhatikan. DR DT itu akan menjadi perhatikan ini. Jadi RR adalah nilainya R kan? Nilainya R kan ya. Untuk komponen R-nya dibagi R, komponennya diturunkan terhadap R, maka hasilnya 1. Ini menghasilkan R dot. Berarti ini hasilnya adalah R dot ER gitu ya. Tambah. Nah, sekarang ini R diturunkan ternyata hasilnya 0, berarti suku ini 0, suku keduanya ya 0 tambah. Nah, sekarang kita lihat ini oke, sudah. Ini sekarang yang ini RR-nya saya tulis dulu R. Perhatikan di sini simbol Christoffel RRR. Kita lihat simbol Christoffel RRR. Nah, yang tidak 0 simbol Christoffel dalam sistem koordinat polar itu hanya 3 ini. Berarti simbol Christoffel RRR itu juga bernilai 0, sehingga hasilnya yang ini, adalah sama dengan 0. Oke. Sehingga di sini saya tuliskan plus 0. Oke. Nah, selanjutnya ini simbol Christoffel RR theta. RR theta, perhatikan sekarang RR theta. Nilai dari simbol Christoffel RR theta itu juga hasilnya 0 ya. Itu juga hasilnya 0, sehingga suku yang 0. Oke, ditambah 0 lagi. Nah, sekarang ini theta RR. Jadi simbol Christoffel theta RR juga 0 ya. Jadi 0, sehingga ini tambah 0 lagi. Nah, dengan sumbu ini sekarang simbol Christoffelnya ini nilainya 1/R ya. Nilainya 1/R, sehingga ini akan menjadi R dikali 1/R. Sedangkan D theta DT-nya itu adalah theta dot E theta. Maka kita dapatkan akhirnya V-nya gitu ya. Itu adalah R dot gitu ya. ER plus theta dot E theta. Oke. Nah, mungkin terlihat berbeda ya. Mengingat di sini kok theta saja, harusnya ada R di sini. Tapi tenang saja. Ini kan masih basis vektor, bukan vektor satuan, yang mana ingat bahwa vektor satuannya itu adalah E theta dibagi dengan R, atau dalam arti E theta, basis vektor E theta-nya itulah R E theta, nah, vektor satuan, sehingga ini akan sama saja kalau ditulis R dot E R, nah, topi, karena besarnya ER juga sama dengan vektor satuannya ya, karena besarnya RR itu 1, sehingga ini menjadi apa? Theta dot R E theta. Nah, sudah kan dapat V-nya gitu. Oke, jadi di sini manfaat simbol Christoffel itu juga berlaku untuk kalau kita berbicara mekanika klasik gitu ya. Oke, karena kalau memang kita menggunakan turunan biasa, maka tentu saja itu nanti hasilnya gini ya. Jadi tentu saja kalau misalnya kita berpikir dr dt-nya itu hanya dr dter, maka seolah-olah hasilnya r dot er saja gitu kan, ini tidak tepat gitu ya. Oke, jadi penggunaannya dalam mekanika klasik juga
ada korespondensi ya bentuk dari turunan kovarian berarah ini. Nah, nantinya kalau V ini kemudian kita turunkan lagi gitu ya, jadi kita bisa mendapatkan percepatannya, maka kita bisa tuliskan percepatannya A itu adalah dV dt gitu ya, sesuai dengan apa turunan kovarian berarah tadi. Maka ini kita bisa dapatkan bentuknya adalah dV mu gitu ya, dt e mu gitu saja ya, kemudian ditambah V mu simbol Christoffel, V nya alfa, simbol Christoffel mu, alfa nu, kemudian ini adalah dx nu dt gitu ya, dan ini adalah e mu. Nah begitu. Oke, nah dari bentuk ini komponen V kan terdiri atas dengan V R nya itu kan adalah R dot, sedangkan V theta nya itu adalah theta dot gitu ya. Nah ini kita akan bentang dalam komponen-komponennya, kita akan buat gitu ya. Kita mulai dari suku pertama, namun karena saya langsung menggunakan turunan langsungnya vektor komponennya, jadi ini sebuah trik saja ya, tidak perlu saya bentuk seperti ini gitu ya, karena bisa langsung diturunkan karena R nya komponennya sudah merupakan fungsi eksplisit terhadap waktunya. Maka kita akan dapatkan di sini dVr dt er gitu ya, tambah dv theta dt e theta, jadi hanya ada dua suku untuk bagian yang pertama. Nah yang bagian kedua itu akan ada 8 suku sebenarnya ya, akan ada 8 suku. Nah namun kita tidak akan menuliskan ke-8 sukunya, karena simbol Christoffel ini yang tidak nol hanya 3 buah kan, sisanya pasti nol. Yaitu apa saja yang tidak nol? Yang tidak nol adalah, nah itu, jadi yang tidak nol hanyalah simbol Christoffel R theta theta, simbol Christoffel theta theta R, dan simbol Christoffel theta R theta saja kan. Maka yang bagian kedua ini saya tuliskan aja mengikuti simbol Christoffel itu. Saya mulai simbol Christoffel yang pertama yaitu R theta theta, maka ini berarti ditambah V theta, jadi karena ininya theta ya, V theta, maka ini simbol Christoffel R theta theta, maka otomatis di sini X dx theta d t, inilah ER tentu saja, tambah inilah theta theta R, maka ini juga V theta, simbol Christoffel theta theta R dxr dt e theta. Oke, nah tambah, nah satu lagi VR, oke, karena ini adalah R theta, maka inilah VR, simbol Christoffel theta R theta d x theta d t e theta. Nah gitu ya. Oke, kita akan cari nilai-nilainya. Perhatikan dVr, VR nya lah R dot terhadap dt lagi, maka menjadi R dot dot er ya kan. Terus dv theta adalah theta dot terhadap t, maka ini menjadi theta dot dot t theta. Good. Nah sekarang yang ini v theta nya adalah theta dot, simbol Christoffel R theta theta adalah minus R. Oke, dx theta dt, perhatikan koordinat ke theta itu kan theta terhadap t, maka ini menjadi theta dot juga. Oke. Nah, kemudian ini adalah ER. Nah, gitu ya. Sekarang yang ini
V theta-nya adalah theta dot, simbol Christoffel theta, theta R adalah 1/r, dxr dt adalah r dot, e theta. Nah, satu lagi yang di bawah, VR-nya adalah r dot, r theta theta, r theta r theta adalah 1/r, simbol Christoffelnya yang ini ya. Dan dx theta dt adalah theta dot, e theta. Oh, basis ya. Good. Oke. Nah, kita kumpulkan yang basisnya sama, maka ini akan menjadi, perhatikan, yang R, ER, ini ada ER. Oke, cuman 2, berarti ini R dot dot minus R theta dot kuadrat ER, gitu ya. Kemudian tambah theta dot dot untuk e theta, di sini ada theta dot 1/r, ada theta dot 1/r, sebenarnya sama dia ya. Berarti bisa didua kalikan saja, tambah 2/r r dot theta dot e theta. Nah, kita dapat percepatannya seperti ini. Dan ini saya kira kita tidak asing lagi dalam mekanika klasik gitu. Oke, jadi jelas ya, penggunaan dari turunan kovarian berarah sejatinya itu tidak berbeda dengan ada perpadanan atau korespondensi dengan tinjauan klasik, mekanika klasik ya. Kalau ada pertanyaan misalnya, kok lebih ribet, ya jelas gitu, karena memang ini senjata yang canggih, tapi digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang sederhana, maka itu kelihatan ribet. Tetapi ketika nanti ke depan kita akan mempelajari banyak hal gitu ya, terkait dengan dinamika di dalam teori relativitas umum ini, maka turunan kovarian berarah, even if turunan kovarian ini, maka itu akan sangat terasa gunanya. Dan tentu saja keribetan yang kita rasakan sekarang itu tidak ada artinya dibanding keindahannya nanti dengan kita menggunakan matematika ini. Oke, jadi jelas contoh-contohnya ini ya. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh lain, tapi nanti akan sambil jalan kita akan gunakan di mana manfaat dari turunan kovarian. Dan sejauh ini akhirnya kita juga sudah mengenal manfaat dari simbol Christoffel ya. Mungkin ketika simbol Christoffel kemarin kita masih bingung penggunaannya, tapi sekarang kita sudah tahu bagaimana penggunaan simbol Christoffel ini. Baik, demikian video kali ini, kita ketemu lagi di video-video yang lainnya.